Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Nur Hayati, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 425001893. Pada hari ini, Selasa tanggal 20 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Falah, Carenang Kopo, Serang, Banten, kelas 10 dengan materi hukum jual beli menggunakan metode discovery learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, pada sehat? Sehat. Oke, hari ini hari apa sih? Hari Selasa. Seragam yang digunakan sudah benar? Sudah. Oke, untuk sekarang bantu ibu buat cek ya, ruangan kita sudah bersih belum ya, kemudian udah rapi apa belum. Silakan berdiri dulu sebentar, dicek ada sampah atau enggak. Oke, sudah cukup, silakan duduk kembali. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran selayaknya kita, rutinitas kita setiap hari, kita mulai dulu dengan berdoa ya. Nastaidu duaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya ibu akan membacakan absensi ya, yang namanya ibu sebutkan, bisa bilang hadir, kalau sakit bisa bilang sakit temennya ya. Baik, Anggun Kailani, Anissa Dwi, Akila Paramita, ada, Aulia Fauzia. Baik, alhamdulillah semuanya hadir hari ini ya. Oke, selanjutnya ya, untuk kita menumbuhkan rasa cinta kita ya ke tanah air kita, untuk hari ini kita nyanyi bareng dengan judul Dari Sabang Sampai Merauke. Silakan berdiri dulu. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Anak-anak, sebelum kita ya lanjut ke pelajaran selanjutnya hari ini ya, ibu mau tanya dulu nih ya, kita tentang pelajaran yang lalu yang ibu ajarkan minggu lalu. Nanti ya, siapa yang bisa menjawab bisa angkat tangan terlebih dahulu ya. Siapa di antara kalian yang tahu apa itu kepemilikan? Saya, Bu. Ya, coba silakan Alpia. Kepemilikan adalah hubungan secara syariat antara harta dan seseorang yang menjadikan
dan berkonsekuensi boleh ditasarufkan dengan segala bentuk tasaruf selama tidak ada pembekuan tasaruf. Alhamdulillah, terima kasih Olivia. Selanjutnya siapa yang tahu akad itu apa sih? Saya, Bu. Oke, coba. Akad secara khusus adalah ijab kabul dengan cara dilegalkan syariat dan berkonsekuensi terhadap barang yang menjadi objek akad. Oke. Nah, selanjutnya ya, kita akan belajar hari ini siapa yang suka jajan? Semua dong. Ya. Siapa yang mau jadi pedagang? Nah, jajan sama pedagang tadi berkaitan dengan materi yang akan Ibu ajarkan hari ini. Apa itu? Yaitu hukum jual beli, ya. Namun, sebelum Ibu menjelaskan detail apa itu hukum jual beli, Ibu akan presentasikan dulu tujuannya apa sih belajar jual beli itu, ya kan? Bisa disimak sebentar, ya. Pertama, memahami hukum Islam ya yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Kita emang dagang udah biasa, ya, belanja apalagi gitu kan. Tapi paham nggak kalau di situ tuh ada rukunnya, ada syaratnya, ada segala macamnya. Itu yang kita nggak tahu dan itu yang akan kita pelajari. Kemudian menganalisis aturan Islam terkait jual beli dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kenapa sih bawa-bawa aturan Islam? Dia tadi mengingatkan bahwasannya kita itu kan seorang muslim yang mana harus menjaga adab, harus menjaga tradisi agama itu sendiri, itu tujuannya. Kemudian yang terakhir tujuannya adalah kita emang udah biasa jualan, udah segala macam, tapi belum tentu bisa menerapkan. Nah, nanti ujungnya dari pembelajaran kita hari ini adalah kita diminta untuk bisa menerapkan nilai-nilai Islami dalam simulasi transaksi jual beli. Bisa dipahami dulu sampai di sini? Bisa. Ada pertanyaan terkait ini? Ada pertanyaan terkait ini? Nggak ada? Oke. Untuk memupuk semangat kita hari ini, gimana nih kalau kita ice breaking dulu aja deh, ya, biar tambah semangat. Mau berdiri apa duduk? Berdiri. Oke deh, yuk berdiri semuanya biar tambah semangat. Ya. Ayo kita mulai, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Aha aha. Nyat. Aha aha. Semangat. Oke. Luar biasa, silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya kemana nih sekarang? Biar nggak bosan, kita nonton video. Ya, videonya si animasi ya, tapi jangan lihat animasinya, tapi isinya. Oke, silakan menyimak. Oke, gimana? Senang nonton video? Senang. Film Nusa tadi, ya, itu menceritakan tentang apa sih? Jual beli. Tentang jual beli. Kita lihat tadi posisinya ada di lingkungan kayak apa? Semi pasar, ya kan? Dimana tadi ada Rara sama Nusa sebagai penjual. Kemudian tadi ada siapa? Pak Ucup salah satunya sebagai pembeli.
Boleh Ibu bertanya terkait video tadi? Boleh. Ya, khawatir tadi pas nonton pikirannya kemana-mana. Jadi Ibu tes dulu deh. Ya, Ibu tanya-tanya. Tadi ya di dalam film Nusa atau apa namanya video tadi itu ya ada karakter atau ya transaksi yang bisa kita contoh, cuplikan yang bisa kita contoh di dalam video tersebut ketika kita berada di posisi Nusa atau Rara tadi. Siapa yang bisa ngasih tahu? Ya, apa tuh? Saling tolong menolong dalam jual beli. Adapun yang dicontohkan dalam video tadi, di mana Nusa ikut membantu menawarkan kue cubit yang pedagang lain jual juga. Oke, iya karena nggak semua orang ya kalau lagi jualan mau nawarin jualan orang. Nah kita ya sebagai sesama Muslim tetap jangan sampai berpikir itu mah kan dagangan mereka, yang penting mah dagangan saya habis. Nah itu yang kemudian yang selanjutnya ada juga loh ya contoh dari video itu ya baik untuk kita contoh tadi ya. Kalau karakter jeleknya yang nggak boleh kita contoh ada nggak tadi? Karakter jeleknya? Ada. Hah? Ada. Coba kakak bantu. Berharap setiap uang kembalian yang harusnya diberikan secara sukarela tanpa ikhtiar buat nyari duit. Iya, Rara tadi keenakan. Yang pertama kan oke lah ya pembelinya lagi buru-buru. Tapi kan tadi Pak Ucup nggak lagi buru-buru ya. Nah itulah kadang kalau kita dapat rezeki suka lupa pengen rezeki lagi. Oke, terima kasih sudah nonton video dan menyimak video Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan secara detail apa itu hukum jual beli. Pertama, pengertian jual beli atau bahasa Arabnya itu disebut bai' ya. Atau jual beli adalah tukar menukar materi atau bahasa Arabnya maliyah yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa. Jadi jangan salah, namanya jualan itu bukan cuman berbentuk barang saja, tapi ada juga jasa. Kayak misalnya handphone kita rusak, ya nggak mungkin dong langsung beli handphone baru, ya kan? Karena biayanya juga lebih besar, ya. Itu. Kemudian jual beli itu ada dalilnya, ya. Apa itu? Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Bahwasanya Allah itu telah menghalalkan yang namanya akad jual beli, tapi tetap ya mengharamkan yang namanya riba, ya. Kemudian tidak cukup di dalil firman Allah saja, misalnya coba ada dalil yang lain enggak? Ya, dikatakan bahwasannya Rafi bin Khadij itu menghadap Rasulullah, nanya tuh sama Rasulullah, kila ya Rasulullah, ayul kasbi atyabu. Apa kata Rasulullah? Amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Apa artinya? Ya, dikatakan pada saat itu bingung. Ropi ini mana sih sebenarnya ya pekerjaan yang paling bagus itu ya, karena pengen punya pahala lebih. Dijawab oleh Rasulullah dua ya, pekerjaan yang dilakukan sendiri ya, bukan karena orang lain. Kemudian lebih ditegaskan lagi masalah baik di sini jual beli, yaitu jual beli yang mabrur. Selanjutnya ya, macam-macam jual beli. Ya, hari ini kita akan belajar ada 3. Apa saja? Yang pertama bai' musyahadah. Masih konsen? Apa sih bai' musyahadah? Ibu langsung contohin aja deh. Bai' musyahadah itu ya, di mana penjual ada, yang disebut pembeli ada, yang dijual ada, dan juga buat bayarnya juga ada. Jadi semua ada di dalam satu tempat. Itu namanya bai' musyahadah. Berarti sesuai dengan definisinya jual beli komoditi atau ma'qud alaih yang dilihat secara langsung. Jadi nggak ada istilah Bu kayak gimana kalau misalnya nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada. Jadi yang disebut dengan bai' musyahadah itu ya semua yang menjadi rukun atau syaratnya ada semua di situ. Ya tadi penjual, pembeli, barang yang didagangkan, kemudian juga alat untuk membayar barang tersebut. Itu namanya bai' musyahadah. Ya. Selanjutnya yang kedua,
Bai' mausuf bizimmah itu adalah transaksi jual beli dengan sistem tanggungan dengan metode maklum melalui spesifikasi kriteria. Yang penting jelas dulu ya, mau tanggal berapanya nyanggupin enggak, menunya ini aja nyanggupin apa enggak. Nah, kalau setelah adanya kesepakatan baru tuh disebut sebagai bai' mausuf bizimmah. Bai' goib definisinya adalah jual beli komoditi yang tidak terlihat oleh kedua pelaku transaksi atau oleh salah satunya. Ya, penjual mah udah pasti ngelihat barangnya, tapi kita sebagai pembeli nggak boleh. Makanya kenapa bai' goib ini ada yang membolehkan sebagian ulama, tapi ada juga yang tidak membolehkan. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Next ya, kita akan belajar tadi ya, sesuai dengan judulnya hukum jual beli. Bu, hukumnya banyak amat Bu, ya kan? Ada wajib, ada sunnah, ada makruh. Kenapa tuh Bu disebut wajib? Gitu kan? Kalau kita jualan, kemudian ada orang yang sepertinya nyawanya udah di ujung tombak, ya udah mau nggak ada, itu kan otomatis ya kalau bisa ya jangan dibeli, malah ya harusnya ngasih. Nah, ketika kita jual itu dihukumnya wajib. Kemudian kalau sunnah Bu, segala transaksi jual beli ya, apapun barangnya ya, selama itu masih dalam dihukumi sesuai syariat, hukumnya sunnah, memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian yang dihukumi makruh ya, jadi nggak kayak kita masih nih ya, makruh ini menjual barang atau menjual jasa setelah azan pertama. Boro-boro azan pertama ya, semua waktu duhur di Jumat itu dipakai buat transaksi jual beli. Sebenarnya ini hukum ini tidak berlaku hanya kepada seorang laki-laki, enggak. Sebaiknya perempuan pun ya, di waktu Jumat, nah kalau bisa 11:30 itu udah tutup dulu. Buka-buka lagi ya nanti jam 12:30, jam 1 udah lewat waktu duhur. Nah ini takutnya nanti dihukuminya makruh. Kemudian hukum mubah, jual beli yang kayak gimana tuh yang dihukumin mubah? Menjual barang yang tidak dibarengi dengan niat baik. Terakhir haram. Emang ada Bu jual beli yang dihukumi haram? Ada ya. Jual beli khamr udah pasti itu hukumnya haram ya. Jual beli narkoba udah pasti hukumnya haram. Selanjutnya, ada apa aja sih Bu dalam jual beli itu yang wajib ada? Ya, pertama tadi yang Ibu bahas di awal ya, tadi kayak Nusa tadi sama Rara disebut sebagai penjual. Kemudian tadi ada Pak Ucup ya, disebut sebagai pembeli, atau bahasa Arabnya disebut akidain ya. Kemudian ada yang disebut dengan maqud alaih, barang dagangannya, kemudian alat untuk membayarnya itu mesti ada ya. Namanya kalau nggak bayar ya gratisan, atau mungkin jatuhnya maling ya. Banyak masyarakat kita sekarang ngambil dulu ya, bayarnya nanti. Nah itu yang khawatir nanti kejebak ke dalam jual beli haram, yang awalnya halal jadi haram ya. Kemudian sigoh, ijab dan qabul ya. Kemudian ada loh jual beli yang dilarang di dalam Islam ya. Nggak semua transaksi jual beli itu dihukumi ya baik, dihukumi boleh ya. Tapi juga jual beli yang dilarang dalam Islam itu ada. Yang pertama ihtikar, kalau bahasa Arabnya. Apa bahasa Indonesianya? Menimbun ya, itu tidak boleh, dilarang di dalam Islam. Kemudian yang kedua najisi, praktek curang. Praktek curang itu apa ya? Banyak tradisi di masyarakat kita itu suka mengurangi timbangan ya. Menguranginya dengan cara apa? Bukan kita lihat, biasanya timbangannya dikasih sesuatu yang berat ya, sehingga mengurangi yang ditimbang. Nah ini nggak boleh ya. Jadi masuknya nanti najisi atau nujus namanya ya, perlakuan curang. Kemudian yang dilarang lagi apa? Saum ala saum. Saum di sini bukan puasa ya, tapi apa? Tidak boleh menawar barang atau jasa yang sudah ditawar dan disepakati. Maksudnya gimana ya? Si A beli barang ke Ibu,
Udah sepakat tuh harganya sekian, ininya sekian gitu kan. Ucuk-ucuk datang pembeli si B. Ya, udahlah buat saya aja. Saya sama saya mah dimahalin nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa saya mau bayar mahal. Terus kita kasih tuh ke si B, ya, ninggalin si A. Boleh nggak ibu gitu? Tidak boleh. Jadi jangan sampai kita melakukan 3 hal ini. Pertama ihtikar, najesi, kemudian saum ala saum. Ya. Untuk pelajaran hari ini bisa dipahami nggak dari apa-apa tadi yang ibu jabarkan? Bisa. Ada pertanyaan nggak? Nggak. Oke. Selanjutnya untuk ngetes nih, kamu paham nggak sih dengan apa yang ibu jelaskan? Ya, ibu bagikan tugas pertama kelompok dulu. Ya, tugas kelompok, nanti diajak teman-teman sekelompoknya untuk diskusi. Ya, kebetulan sudah dibentuk ya. Ibu bagikan dulu, baru ibu kasih tahu tugasnya bagaimana. Ya. Dibaca masing-masing. Silakan dibaca dulu. Ya. Nomor 1 ya, itu dikerjakan yang kolomnya, langsung dilihat yang bagian kolom. Diskusikan transaksi jual beli yang Anda ketahui dan amati di daerahmu. Itu tugas untuk kelompok A atau kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2, analisalah jenis transaksi jual beli yang Anda ketahui atau amati di daerahmu. Cukup jelas nggak nih kelompok B? 2. Ya. Kemudian yang kelompok 3, itu 3 dan 4, sudah tepatkah praktik transaksi jual beli yang Anda ketahui atau amati? Kalau tidak, bagaimana solusinya? Nah, jadi soal 3 sama 4 itu dikerjakan oleh kelompok C, ya. Kemudian tugas, ada tulisannya tugas di situ, itu dikerjakan oleh kelompok D, ya. Identifikasikan praktik transaksi jual beli yang sah dan praktik jual beli yang tidak sah di negara Indonesia, ya, melalui majalah, koran atau tulisan, ya. Di situ nanti dilihat ada praktik jual beli yang dianggap sah dan tidak, bentuknya kayak apa, kemudian alasannya kenapa, ya. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Paham nggak sama tugasnya? Gimana? Ada pertanyaan nggak? Paham? Sudah? Sudah, Bu. Gimana? Yang lain sudah semua? Sudah, Bu. Siap untuk presentasi? Siap. Tetap maju semuanya ya, biar merasakan berdiri di depan sambil presentasi ya. Oke, bisa dimulai. Ayo kelompok D. Semangat, ayo. Kami dari kelompok D ingin mempresentasikan praktik transaksi jual beli yang sah dan tidak sah di negara Indonesia. Yang pertama, jual beli di pasar tradisional itu hukumnya sah karena ada kesepakatan barangnya jelas dan dilakukan suka sama suka. Kedua, jual beli barang curian, hukumnya tidak sah. Penjual bukan pemilik sah atas barang tersebut dan melanggar hukum. Ketiga, jual beli sistem ijon atau buah belum matang di pohon, hukumnya tidak sah karena mengandung unsur spekulasi atau gara, karena kualitas dan kuantitas barang belum pasti. Yang keempat, belanja di supermarket, hukumnya sah karena harga tertera jelas, barang legal dan ada bukti transaksi atau struk. Contoh dari jual beli di pasar tradisional seperti jual beli sayuran. Gambar ini. Apa itu? Sayuran bukan yang dijual? Iya. Ini lagi dalam transaksi jual beli di pasar tradisional. Itu sah atau enggak tuh? Itu sah. Sah. Kenapa sahnya? Karena ada kesepakatan harga, barangnya jelas, dan dilakukan sama suka.
Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Silakan duduk. Ya, terima kasih anak-anak atas presentasinya. Ya, masih semangat? Masih. Kalau tadi kan tugas kelompok. Nah, selanjutnya ada tugas individu, ya. Namanya tugas individu apa? Sendiri, ya. Ibu bagikan soal, kemudian dikerjakan, ya. Mudah kok, pilihan ganda. Dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek. Silahkan langsung dijawab di kertasnya saja, karena kebetulan kan itu pilihan ganda. Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah bisa dikumpulkan ke depan. Sebentar, Ibu koreksi dulu ya. Hebat, luar biasa. Jawabannya banyak yang Oke, sebelum menuju ke kesimpulan, kita harus mengetahui hikmah dari kita pelajari hari ini. Atau yang pertama, jujur dan adil dalam bertransaksi. Yang kedua, hikmahnya menepati janji yang disepakati. Yang ketiga, menghindari tindakan manipulasi, baik dilakukan oleh pembeli atau mungkin dilakukan oleh penjual. Kemudian kesadaran untuk mempraktekkan tata krama dalam bertransaksi. Kemudian menghindari transaksi yang tadi dilarang agama Islam, Kemudian yang terakhir, semakin yakin bahwa agama Islam adalah agama yang mengatur segala jenis kebutuhan manusia dalam bertransaksi untuk mewujudkan hablum minallah, hablum minannasnya, menimbulkan rasa saling tolong menolong. Cukup bisa dipahami? Selanjutnya Ibu akan memberikan kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang hukum jual beli. Tadi jual beli itu terbagi 3, ada 3 macam, baik musyahadah, baik mausuf bizimah, kemudian baik goib, Kemudian di dalam jual beli itu ada yang harus dihindari. Yang pertama ihtikar, menimbun. Yang kedua najesi, berbuat curang. Kemudian saum ala saum. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Tidak. Oke. Kalau hari ini kita belajar tentang hukum jual beli, masih bab-bab selanjutnya. Nah, insya Allah panjang umur sehat, kita ketemu minggu depan dengan judul khiyar. Oke, kita tutup hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih untuk hari ini Ada sedikit kata-kata dari Ibu untuk memotivasi kalian. Setiap ilmu pengetahuan ada investasi kita untuk masa depan. Jadi jangan nyerah tuh. Terus kejar yang namanya impian. Terima kasih, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.